Guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Wusan memegang cambuk emas. Mengdan menebas dengan pedang 100 meter. Keduanya menatap Xiaoyan. Saat berikutnya, serangan mereka berdua menutupi kepala Xiaoyan. Ketika serangan ganasnya mendarat di atas kepala Xiaoyan, apakah itu energi pedang atau cambuk emas Wusan? Keduanya merasa bahwa Xiaoyan berada di ujung kekuatannya. Namun, tinjunya tiba-tiba meledak lagi dengan sengit. Cetakan kepalan terus bersiul. Gelombang kecut yang dahsyat menyapu dan tabrakan yang luar biasa meletus. Sekarang Xiaoyan lebih defensif dan melontarkan pukulan dan tidak peduli seberapa keras serangan Wusan dan Mengdan, mereka tidak bisa benar-benar menggoncang Xiaoyan, apalagi membunuhnya. Kita semua menunggu untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Apakah mereka kelelahan lebih dulu atau Xiaoyan kelelahan oleh mereka berdua? Pertempuran telah menemui jalan buntu dan sulit untuk menemukan titik terobosan. Trik apapun yang kamu miliki, yang terbaik adalah menggunakannya sekarang. Kemungkinannya tidak banyak, gumam Xiaoyan. Haps, aku khawatir kekuatanmu sudah habis, jadi berhentilah bermain trik di sini. Mengdan menjawab dengan bercanda, meski dia mendengus 2 kali. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak melanjutkan kata-katanya. Meskipun Mengdan mengatakan demikian, sebenarnya dia sudah menggunakan semua metode terkuatnya. Tetapi, kekuatan fisik Xiaoyan terlalu kuat, dan dia tidak bisa menempatinya sama sekali. Keunggulan mutlak, selain itu, Xiaoyan sekarang dalam posisi bertahan. Jika tidak ada yang menyerang Xiaoyan dengan kuat, tidak akan ada jejak kelemahan. Mengdan tiba-tiba menghentikan serangannya. Dan segera sebuah batu giok muncul di tangannya dan dia langsung menghancurkannya. Lupakan saja, aku ingin membunuhmu sendirian, tapi aku meremehkanmu. Akan kutunjukkan nanti betapa bodohnya pilihan untuk memprovokasi istana dewa pemburu. Setelah Mengdan menghancurkan selip batu giok di tangannya, melihat Xiaoyan dan dia mencibir. Memanggil seseorang, aku juga akan melakukannya. Mulut Xiaoyan juga sedikit terangkat setelah mendengar ini. Mendengar kata-kata itu, Mengdan melihat bahwa Xiaoyan tidak bergerak sama sekali dan segera berkata dengan sinis. Berhenti berpura-pura, kamu hanya penjahat yang diasingkan dari dunia lain. Siapa yang bisa kamu panggil di dunia nyata Xuan Yin? Benar, itu hanya bisa dilakukan ketika bala bantuan Anda datang. Xiaoyan langsung tersenyum dan Mengdan mencibir. Meskipun kekuatan fisikmu kuat, jika kamu bertarung sendirian, kami memang bukan tandinganmu. Tapi sekarang, kamu ingin berurusan dengan 2 kaisar abadi sendirian. Jika itu bisa diselesaikan, saya khawatir Anda telah menyelesaikan saya. Sepertinya kamu juga menyadari situasi saat ini. Jadi kamu tidak perlu mengatakan kata-kata sebesar itu. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak membuahkan hasil untuk sementara waktu. Dan Mengdan dengan Xiaoyan bertukar kata saat bertarung. Lucu untuk mengatakan, mungkinkah istana dewa perburuanmu hanya memiliki langkah pertama dari keabadian kaisar? Apakah tidak ada yang lebih kuat? Xiaoyan tersenyum dan dalam kata-katanya, dia juga dengan sengaja mengungkapkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan istana dewa berburu. Tubuhnya abadi. Jika istana dewa berburu melakukannya, Anda tidak layak untuk bertarung dengan langkah kedua keabadian kaisar. Mengdan mencibir dan berkata tanpa memotong. Artinya, bala bantuan yang kamu panggil masih merupakan langkah pertama. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Mengdan menyadari bahwa kata-kata Xiaoyan barusan hanya mencoba untuk menipunya. Wajah Mengdan tiba-tiba menjadi sangat malu.
Tanpa diduga, dalam percakapan singkat dengan Xiaoyan menjadikan dia sangat malu, juga membicarakannya dari awal untuk menangkap beberapa celah informasi dalam kata-katanya. Sejujurnya, bahkan jika ada langkah pertama keabadian, kamu masih tidak ada hubungannya denganku. Dia bahkan berkata, jika aku ingin pergi, kalian berdua tidak bisa menghentikanku. Xiaoyan melanjutkan. Mengdan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia sadar itu benar saja. Dengan kekuatan Xiaoyan, dia jelas bisa pergi dengan paksa, tetapi dia memilih untuk melawan mereka. Meskipun kedua belah pihak bermain-main satu sama lain, pertempuran tidak pernah berhenti. Ini bukan tugas yang mudah untuk menekan keabadian hingga batasnya. Duar-duar. Dalam pertempuran tanpa akhir ini, Anda datang dan pergi. Tidak peduli trik apa yang digunakan Mengdan dan Wusan. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan menghancurkan pada Xiaoyan yang memiliki tubuh abadi, dan kebuntuan terus berlanjut. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak telah berlangsung cukup lama. Namun, dahi Mengdan diliputi keringat dingin saat ini, karena kekuatan Xiaoyan sepertinya tidak melemah seiring berjalannya waktu. Di mata Xiaoyan jelas, Mengdan hanya bisa merasakan keterkejutan di hatinya. Dan pada saat ini, Xiaoyan yang sedang bersiul sudah meninjunya. Untuk ini, Mengdan hanya bisa mengorbankan harta pertahanannya lagi. Payung bulu besi hitam dengan suara ledakan ketika kepalan tangan Xiaoyan mengenai itu, suara emas dan besi yang bertabrakan tiba-tiba meletus. Payung besi hitam berputar dengan cepat, dan dengan cara inilah kekuatan dari kepalan tangan Xiaoyan dilepaskan. Namun, sosok Xiaoyan bergerak dan bukannya terus menyerang, dia menembak ke belakang 100 kaki. Dia berhenti. Tiba-tiba menatap Mengdan dan Wusan dan tersenyum. Apakah bala bantuanmu sudah tiba? Suara Xiaoyan keluar. Saat berbicara, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Tetapi sosok ini bahkan tidak menyadarinya. Tatapan Mengdan dan Wusan terpaku pada tubuh asli Xiaoyan. Dan itu hanya dewa pertempuran bintang 7 tahap tengah. Dan ada celah besar dengan keabadian. Hah? Bukankah maksudmu sosok ini adalah bantuan yang kamu bicarakan? Mengdan tiba-tiba tertawa dalam kegelapan. Dewa itu mengenakan jubah hitam dan dia tidak menunjukkan wajahnya kepada semua orang. Karena istana dewa berburu, dia mengejarnya dengan lukisan dewa. Jadi sebisa mungkin, Xiaoyan tidak mengeksposnya. Xiaoyan secara alami akan bersembunyi. Setidaknya, Mengdan sepertinya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sampai sekarang. Dewa berjubah hitam hanya memancarkan dewa perang, dan tatapannya tersapu tanpa memperhatikan sama sekali. Saya melihat avatar dewa asli mengangguk, dan dewa itu ada di belakangnya, menyembunyikan wajah aslinya. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi sepertinya Anda tidak memahaminya dengan baik. Dalam hal ini, saya akan memenuhi janjiku. Saat bala bantuanmu datang, saya akan membunuhmu. Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin. Begitu dia tenggelam, niat membunuh melonjak di matanya. Dewa pertempuran, aku bisa menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan, kata Mengdan tanpa memotong. Begitukah? Seperti yang kukatakan, terlalu percaya diri adalah kesombongan. Jangan meremehkan lawanmu. Semut di matamu bisa membunuhmu. Sudut mulut Xiaoyan naik sedikit, dan pada saat yang sama, saya melihat dua sosok saling tumpang tindih, dan di atas alis Xiaoyan jejak Xiesun muncul. Dan saat avatar dewa asli menerobos ke dewa asli 1 bintang, di samping tanda Xiesun, segel bintang dewa asli juga perlahan berkedip. Xiaoyan yang pada awalnya tidak memiliki fluktuasi sumber Qi, mengubah penampilannya setelah bergabung dengan dewa. Pada saat ini, Mengdan sepertinya tidak memperhatikan perubahan penampilan Xiaoyan.
itu adalah orang yang mereka baru kali ini. Tapi dia merasa sedikit aneh. Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Wusan dan Mengdan dengan mengesankan. Dengan perubahan penampilan Xiaoyan menjadi lebih tegas dengan sudut mulutnya terangkat, memberi orang rasa roh jahat. Apakah kalian berdua siap? Suara Xiaoyan keluar, dan pada saat yang sama ada ledakan di tubuh yang tidak memiliki fluktuasi asal qi, dan nyala api melonjak ke langit, dan guntur hitam berkedip-kedip seluruh tubuhnya. Melihat perubahan mendadak Xiaoyan, membuat pupil Wusan dan Mengdan tiba-tiba menyusut. Mengapa dia tiba-tiba memiliki energi asal dalam dirinya? Wusan bertanya dengan heran. Matanya bergetar. Kulit Mengdan juga berubah drastis. Sementara keduanya masih shock. Sosok Xiaoyan sudah terbang keluar lagi, dan tujuan pertama adalah menemukan Mengdan yang paling dekat dengannya. Saya melihat sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang, dan dengan restu dari sumber energi dewa, kecepatannya meningkat secara dramatis, dan dia datang ke tubuh Mengdan hampir dalam sekejap mata. Tepat ketika Mengdan hendak melakukan tindakan defensif, ada kilatan cahaya putih di depan matanya, yang membuatnya mandek dalam sekejap. Meskipun hanya nafas pendek, tetapi itu sudah sangat panjang untuk pertempuran ini. Itu secara langsung membuat Mengdan tidak dapat menggunakan harta pertahanan untuk menahan tinju Xiaoyan. Dan pukulan ini menghantam dadanya dengan keras lagi. Xiaoyan sudah tahu bahwa dia memiliki baju besi bagian dalam dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Jadi, pukulan ini tanpa syarat, dicampur dengan kekuatan guntur hitam dari jantung guntur dan lengan dewa ledakan. Dengan pukulan ini, Xiaoyan siap untuk mengakhiri pertempuran. Tuar. Ketika Mengdan sadar kembali, tinjunya sudah mendarat di dadanya. Pada saat ini, bola matanya menonjol. Seteguk darah menyembur keluar bercampur dengan organ dalam yang rusak. Namun, baju besi bagian dalam telah mengalami pukulan dari avatar dewa asli sebelumnya, dan itu sudah rusak. Jadi, pukulan Xiaoyan dicampur dengan kekuatan jantung guntur, tinju itu langsung menembus dagingnya. Tulang rusuk Mengdan patah semua, dan dia tidak bisa merasakan sakit saat ini. Dia hanya bisa merasakan tubuhnya tenggelam, seperti orang yang tenggelam. Lengan Xiaoyan menembus tubuhnya. Mata Mengdan tajam, dan belati emas melintas di tangannya, menusuk ke arah dada Xiaoyan. Tuar. Tetapi pada saat berikutnya, pupil Mengdan menyusut lagi, memperlihatkan ekspresi ketakutan, dan telapak tangan yang memegang belati bergetar, karena belati emas di tangannya benar-benar patah saat menyentuh dada Xiaoyan. Ini mustahil. Di mana kekuatan abadiku? Mata Mengdan dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia menundukkan kepalanya dengan gemetar untuk melihat bahwa dadanya telah ditembus, dan di belakangnya lengan berdarah mencengkeram hati emas keabadiannya. Namun, hati ini milik Mengdan. Saat hatinya diambil, dia juga kehilangan keadaan keabadian dalam sekejap. Hanya dengan kekuatan keabadian, dia bisa disebut abadi. Sekali hilang, dia akan langsung jatuh ke dewa pertempuran. Bisa dibilang anjlok. Tidak, aku mengaku kalah. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau. Aku bisa merekomendasikanmu untuk menjadi pemburu dewa. Semua masa lalu bisa dihapuskan. Mata Mengdan tiba-tiba bergetar. Wajah Xiaoyan saat ini momennya sama dengan miliknya, sangat dekat dan tertawa ringan. Akui kekalahan sekarang, sudah terlambat. Suara Xiaoyan jatuh, dan kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menghancurkan jantungnya dengan keras. Seketika menarik lengan yang menembus tubuhnya, nyala api langsung naik. Darah di lengan terbakar dan menghilang. Setetes darah emas muncul di telapak tangan Xiaoyan.
ditambah 2 tetes yang membunuh Feng Tuo dan Petong sebelumnya. Sekarang, Xiaoyan memiliki 3 tetes esensi darah abadi. Xiaoyan membalik telapak tangannya, dan sebuah botol batu giok muncul. Di dalam botol batu giok itu, ada 2 tetes esensi darah abadi yang sama. Pupil Mengdan menyusut tajam, kemudian mengerti bahwa Xiaoyan telah membunuh lebih dari 1 makhluk abadi, dan darah abadi dalam botol batu giok adalah buktinya. Terima kasih, tetes ketiga. Xiaoyan tersenyum, memasukkan esensi darahnya ke dalam botol batu giok dan segera mengocoknya di tangannya. Mengdan meraung dan bergegas menuju Xiaoyan seperti orang gila. Mengdan yang kehilangan kekuatan abadinya saat ini benar-benar kehilangan senyum. Xiaoyan menatap Mengdan dengan mata dingin dan menendangnya dengan keras. Menendang langsung dan semua tulang-tulang di tubuhnya akan hancur dalam sekejap karena kekuatannya yang besar. Jangan bunuh aku. Aku dari istana Dewa Pemburu. Jika kamu membunuhku, Mengdan meraung liar karena di matanya sosok Xiaoyan mendekat lagi. Sebelum Mengdan selesai berbicara, kepalan tangan Xiaoyan telah memukulnya lagi. Di bawah tatapan ngeri Wusan di ujung, tubuh Mengdan langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, gumpalan api hitam keluar dari ujung jari Xiaoyan dan dibakar. Semua potongan dagingnya yang rusak berubah menjadi abu. Jiwa Mengdan terbakar keluar dan menuju Wusan pada saat ini. Hanya Wusan yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi jiwanya membeku hanya beberapa meter jauhnya. Saya melihat Xiaoyan memegang labu bermata 9 di tangannya, membidik jiwa Mengdan yang ingin melarikan diri. Tidak, aku abadi, aku tidak berdamai. Raungan terakhir Mengdan berhenti tiba-tiba setelah labu bermata 9 menyedotnya. Dan ketika raungan itu berhenti, tampaknya Wusan masih hidup. Nafasnya menjadi sesak nafas. Sampai Xiaoyan memandang Wusan dengan mengesankan. Seluruh tubuhnya tampak benar-benar beku. Wusan tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa jika dia berpikir untuk melarikan diri saat ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat sosok di kejauhan. Dan sosok ini adalah pemburu dewa dengan hanya kekuatan dewa pertarungan. Xiaoyan terbang keluar. Dia tidak mengganggu Wusan pada saat yang sama, tetapi membuat gerakan kilat. Ketika Xiaoyan bergerak, beberapa pemburu dewa membuka mulut mereka lebar-lebar dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Kamu? Sayang sekali. Sebelum kata-kata itu diucapkan, kepalan tangan Xiaoyan sudah mengaum, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengirim slip batu giok. Jelas, pada akhirnya ada beberapa pemburu dewa yang dekat. Dia mengenali penampilan Xiaoyan.